Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal yang sering masuk di Olimpiade Ekonomi, yaitu jurnal penyesuaian. Baik, di jurnal penyesuaian ini sering kali soal Olimpiade muncul, baik itu jasa maupun dagang. Oke, kita lihat yang pertama. Dalam neraca saldo terdapat akun beban asuransi sebesar Rp3.600.000 di debit. Asuransi tersebut dibayar pada tanggal 1 Maret 2017 untuk 2 tahun. Jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2017 adalah A. Beban asuransi debit Rp1.500.000. Asuransi dibayar di muka kredit Rp1.500.000. B. Asuransi dibayar di muka debit Rp1.500.000. Beban asuransi kredit Rp1.500.000. C. Beban asuransi Rp2.100.000 debit. Asuransi dibayar di muka kredit Rp2.100.000. D. Asuransi dibayar di muka debit Rp2.100.000. Beban asuransi kredit Rp2.100.000. E. Beban asuransi Rp3 juta debit. Asuransi dibayar di muka Rp3 juta kredit. Nah, kalau soalnya seperti ini, maka jika dia yang perlu kalian pahami adalah jika dicatat sebagai beban asuransi. Kalau dia dicatat sebagai beban asuransi, ini berarti termasuk jenis akun nominal. Maka ketika penyesuaian tanggal 31 Desember, beban asuransi ini yang dihitung adalah yang belum dijalani atau belum dirasakan umur manfaatnya. Jadi, kita lihat kalau misalkan beban asuransi dihitung dari 1 Maret sampai dengan 31 Desember itu sebesar 10 bulan. Nah, masa pembayarannya tadi ini berlaku untuk 2 tahun. Nah, yang ditanya adalah penyesuaian ketika tanggal 31 Desember. Kunci dari penyesuaian adalah kamu harus tahu dulu akun pertama dari beban asuransi tersebut. Jadi akun pencatatan awalnya itu sangat mempengaruhi di penyesuaian. Kalau dia dicatat sebagai beban asuransi, maka yang harus kamu cari terlebih dahulu adalah yang sudah dijalani mulai dari 1 Maret sampai tanggal 31 Desember. Ya. Nah, jadi ada 10 bulan yang sudah dijalani dan merupakan beban dari asuransi. Maka karena dia pembayaran 2 tahun, berarti 10 bulan dibagi 24 bulan, karena 2 tahun, kali Rp3.600.000. Maka beban asuransi Rp1.500.000 itu yang sudah dijalani. Tetapi karena tadi di awal pencatatan adalah akun nominal, yaitu beban asuransi, maka yang harus kamu cari adalah yang belum dijalani, yaitu asuransi dibayar di mukanya. Ya, dari Rp3.600.000 dikurangi Rp1.500.000, maka asuransi dibayar di mukanya masih ada Rp2.100.000. Jadi yang perlu di jurnal penyesuaian adalah yang Rp2.100.000 karena belum dijalani. Maka jurnal penyesuaiannya adalah asuransi ya dibayar di muka sebesar Rp2.100.000 debit, ya, beban asuransi sebesar Rp2.100.000 kredit. Jadi jawabannya adalah kalau kalian lihat di sini adalah asuransi dibayar di muka, beban asuransi
kredit di 2.100.000. Maka jawabannya adalah D. Oke, kita lihat dari yang nomor 2. Perusahaan jasa cuci helm Andi membayar Rp6.400.000 pada 1 April 2019 untuk pembayaran uang sewa selama 1 tahun dan mencatatnya debit ke akun nominal. Ingat, ini hampir sama dengan soal yang tadi, hanya saja dia membuatnya langsung ke akun nominal, bukan langsung nama akunnya. Pada 31 Desember 2019, ayat jurnal penyesuaian yang harus dibuat adalah A. Beban sewa debit dan sewa dibayar di muka kredit sebesar Rp1.600.000. B. Beban sewa debit dan sewa dibayar di muka kredit sebesar Rp4.800.000. C. Sewa dibayar di muka debit dan beban sewa kredit sebesar Rp1.600.000. Sewa dibayar di muka debit dan beban sewa kredit sebesar Rp4.800.000. Dan E. Beban sewa debit dan pendapatan sewa kredit Rp1.600.000. Nah, jadi di sini yang perlu kamu pahami dan harus diingat kata kuncinya adalah pencatatan di awal sebagai akun nominal. Berarti dia dicatat sebagai beban sewa. Maka yang harus kamu cari adalah yang belum dijalani untuk periode pembayaran sewa tersebut. Jadi kita lihat dari tanggal 1 April ya sampai 31 Desember itu ada berapa bulan. Ya. Jadi di sini kalaupun kita lihat ya, akun nominal itu berarti akun yang sifatnya bersifat laba rugi ya. Jadi dia dicatat sebagai beban sewa. Tapi kalau dia dicatat sebagai akun real, maka sewa dibayar di muka. Nah, jadi beban sewa ini ya, kamu harus cari dulu seperti yang saya katakan tadi yang belum dijalani. Jadi 1 April sampai 31 Desember itu merupakan beban sewa yang sudah dijalani selama 9 bulan. Ya, ini kamu cari terlebih dahulu yaitu beban sewa 9/12 dikali Rp6.400.000. Maka hasilnya adalah Rp4.800.000. Nah, yang perlu di jurnal adalah yang sewa dibayar di muka, yaitu Rp6.400.000 dikurangi dengan Rp4.800.000. Maka hasilnya adalah sewa yang dibayar di muka bersisa Rp1.600.000. Jadi jurnal penyesuaian yang harus dibuat adalah sewa dibayar di muka debit sebesar Rp1.600.000, beban sewa kredit Rp1.600.000. Jadi yang ditulis adalah yang dihitung merupakan yang belum diterima manfaatnya atau yang belum dijalani. Ya, maka jawaban kalau dari pilihan tersebut ya itu adalah pilihan yang C. Sewa dibayar di muka debit Rp1.600.000, beban sewa Rp1.600.000 kredit. Soal nomor 3. Nah, ini biasanya setelah adanya penyesuaian. Jadi, sesuai dengan neraca saldo, setelah penyesuaian tahun 2017, perusahaan Fitria memiliki aset tetap berupa mesin senilai Rp10 juta. Biaya penyusutan Rp1.500.000. Akumulasi penyusutan Rp3 juta. Maka nilai buku aset tetap Fitria akhir tahun 2017 adalah A. Rp10 juta, B. Rp7 juta, C. Rp5.500.000, D. Rp4.500.000,
dan E 3 juta rupiah. Nah, kalau yang ditanya adalah nilai buku ini, maka yang perlu kalian perhatikan adalah kata kuncinya yang dihitung adalah aktiva tetap, ya. Kalau di sini aktiva tetapnya berupa mesin, berapa nilai mesinnya, kemudian lihat akumulasi penyusutannya, ya. Jadi ini biaya penyusutan hanya sebagai pengecoh soal. Yang dihitung adalah kalau yang ditanya nilai buku, maka yang kamu hitung adalah nilai aktiva tetap dikurangi akumulasi penyusutan. Jadi 10 juta dikurangi 3 juta rupiah, maka jawabannya adalah 7 juta rupiah. Jika yang ditanya adalah nilai buku. Jadi nilai buku ya dari aset tetap Fitria akhir tahun 2017 adalah 7 juta rupiah. Ya. Ini salah satu cara pembahasannya agar kamu bisa ingat ya. Jadi jawabannya adalah bola. Kita lihat soal nomor 4. Pada tanggal 1 April 2018, AA Modis menerima pinjaman bank sebesar 50 juta rupiah dengan jatuh tempo 5 tahun. Bunga sebesar 12% per tahun dibayar. Kemudian setiap 6 bulan, yaitu setiap tanggal 1 Oktober dan 1 April itu dibayar. Jadi dalam 1 tahun ada 2 kali pembayaran. Ya. Pada tanggal 31 Desember 2018 harus membuat jurnal penyesuaian. A. Beban bunga debit Rp1.500.000, utang bunga kredit Rp1.500.000. B. Utang bunga debit Rp1.500.000, beban bunga kredit Rp1.500.000. C. Beban bunga debit Rp3 juta, utang bunga kredit Rp3 juta. D. Utang bunga debit Rp3 juta, beban bunga kredit Rp3 juta. E. Beban bunga debit Rp6 juta, utang bunga kredit Rp6 juta. Nah, kalau misalkan yang ditanya adalah penyesuaian bunga tersebut, maka yang kamu hitung adalah mulai dari 1 Oktobernya. Karena setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober itu pembayaran bunga. Berarti di sini 1 Oktober sampai 31 Desember. Maka ada berapa bulan? Yaitu ada 3 bulan. Nah, 3 bulan ini yang harus kamu cari dari bunga persennya. Nah, beban bunga itu ada 50 juta dikali 3 bulan per 1 tahun ya, per 12 dikali 12% besarnya bunganya, maka sama dengan 1.500.000. Nah, jadi di sini beban bunga ya, ini akan menjadi beban bunga, yaitu bunga yang masih harus dibayar. Itu seperti utang ya. Jadi bunga yang masih harus dibayar itu sama dengan utang bunga. Nah, kalau utang bunga itu bertambah, maka itu harus diletakkan di posisi kredit. Jadi, jurnal penyesuaiannya adalah beban bunga debit Rp1.500.000 pada utang bunga kredit Rp1.500.000. Jadi, jawabannya adalah A. Oke, untuk pembahasan soal Olimpiade Ekonomi kali ini, itu saja yang bisa saya berikan. Di lain waktu kita akan membahas soal-soal dengan materi yang lainnya. Ini adalah salah satu contoh dari soal-soal Olimpiade Ekonomi yang pernah muncul dari Olimpiade tingkat kabupaten. Sekian, Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.